Jadi sekali lagi sebenarnya Bapak Ibu, Bapak sekalian, ya, ini akidah ini. Ya. Kalau orang sholatnya masih belum benar, ya. Kalau orang itu seorang muslim, Bapak sekalian, kalau sholatnya belum benar, puasanya belum benar, zakatnya belum benar, hajinya belum benar, itu ada kemungkinan maafnya Allah itu besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Amin. Para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak-bapak, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita semua menjelang asar ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih indah melainkan majlis-majlis yang dibahas tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu syariat, tentang halal dan haram, tentang tauhid dan akidah. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam banyak ayat, di antaranya Allah bilang dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ada orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seorang yang amil, seorang yang kalau disebut orang yang betul-betul melakukan amal-amal yang kelihatannya baik, bahkan nasibah. Dia kalau sudah beramal itu sampai bikin capek, sampai bikin letih. Tapi kenapa di ayat berikutnya ketika Allah sudah sebutkan dia seorang yang amilatun nasibah, tapi akhirnya apa? Tasla naran hamiyah. Bukan malah memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah juga bilang, ya, di dalam penghujung surah Al-Kahfi, Allah mengatakan apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di dalam penghujung surah Al-Kahfi, Allah kasih kabar yang besar, bukan cuma sekedar khabar, tapi naba, yaitu kabar yang agung, kabar yang bukan sepele, bukan kaki lima, tapi kabar yang semua harus tahu tentang orang yang disebut akhsarina a'mal, orang yang paling merugi dengan apa?
dengan amal perbuatannya. Seharusnya orang itu kalau sudah beramal, dia beruntung, dia sukses. Tapi ada orang yang disebut oleh Allah akhsarina a'mala, yaitu orang yang paling merugi dengan amal perbuatannya. Bahkan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka disebut orang yang tersesat dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa sebabnya? Annahum ayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ketika beribadah cuma nyangka-nyangka doang. Mereka kalau beribadah cuma kira-kira doang. Tidak berdasarkan petunjuk yang benar dari kitab-kitab, baik dari kitab-kitab yang diterangkan, yang disyarahkan oleh para ulama, yang semuanya bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang beribadah hanya sekedar yahsabuna. Mereka menyangka-nyangka itu benar, padahal tidak benar menurut aturan Islam. Menurut aturan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Contohnya tadi dari kajian yang pertama sampai kajian yang kedua, satu ilmu yang luar biasa. Yang pertama berbicara tentang tawakal, satu ibadah yang sudah hampir banyak punah. Padahal Nabi besar Muhammad SAW saja itu dari salah satu zikir pagi sore di antara doa yang sering beliau baca pagi dan sore adalah berbunyi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ri kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Bagaimana pelajaran akidah dan tauhid yang luar biasa yang mengajarkan kita untuk bersandar hati kita kepada Allah, tentu dengan tetap mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tapi permasalahannya ada orang yang mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, tapi hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal bukan cuma dia menyandarkan hatinya kepada Allah, Allah yang akan kasih rizki, Allah yang akan kasih kebaikan, Allah yang akan kasih kesembuhan, tapi juga dia harus juga disertai dengan mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau hanya orang mengambil sebab yang dibenarkan, hatinya tidak bersandar sama Allah, itu bisa disebut dengan ateis. Orang yang hanya bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak mengambil sebab yang dibenarkan, maka dia sudah merendahkan syariat. Jadi Masya Allah, bahkan kalau kita baca ayat yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW itu bukan berjalan atas kemauannya sendiri. Allah bilang apa? Asra. Allah mengatakan asra bi'abdihi. Nabi Muhammad itu diperjalankan karena al-mudabbir, karena yang mengatur semua urusan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jagat raya ini bapak-bapak, saudaraku sekalian, tidak ada istilah yang sebenarnya kebetulan. Tidak ada istilah yang namanya kebetulan, yaitu terjadi dengan sendirinya. Dan tidak ada istilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala celak di dalam Al-Quran. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum. Tidak ada istilah bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, karena sekali lagi bahwa Allah adalah al-mudabbir, yudabbir al-amra min as-sama'i al-ardi thumma yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya yang harus kita ketahui bahwa Allah adalah pengatur segala urusan. Takdir baik dan takdir buruk itu terjadi semata-mata karena ketetapan Allah semata. Sehingga Islam, kalau tadi disebutkan oleh guru kita yang kedua mengajarkan bahwa
pentingnya seseorang mempunyai akidah yang benar, karena dalam banyak ayat juga disebutkan yang ketika orang jahiliyah ditanya siapa yang menciptakan engkau, siapa yang memberi rezeki engkau, mereka semua pasti mengatakan Allah. Tapi mereka mempunyai kesalahan dalam akidah. Apa itu? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan. Inilah yang disebut dengan ta'rif syirik. Karena sementara Bapak sekalian, di antara bentuk kesesatan yang terjadi di sebagian umat Islam, mereka hanya mengetahui sekedar istilah-istilah yang ada di dalam Islam, tapi tidak mengetahui hakikat sebenarnya maksudnya seperti apa. Seperti misalnya, ya sebelum kita berbicara tentang syirik Bapak sekalian, bahwa kita sering mendengar contohnya yaitu sombong. Kita sering mendengar istilah sombong. Orang semua tahu, kaum muslimin semua tahu. Ya, kalau ya sombong itu adalah sebuah perbuatan dosa dan tercela. Tapi karena ketidaktahuan, ya kaum muslimin tentang ta'rif kibir itu apa, tentang ta'rif sombong itu apa. Ya, terkadang kadang-kadang kamu kemana aja, sombong banget, nggak pernah ketemu ke rumah saya. Ya, kamu sombong banget, ya, mentang-mentang kamu ya tiap hari bajunya terus ganti, tiap bulan bajunya beli baru. Ya. Ada orang melemparkan kata-kata sombong, ya, itu dengan seperti itu. Padahal ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong sekecil apapun. Maka saat itu ada satu orang bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku ini model orang yang kalau pakai sendal, yang kalau pakai baju, itu kepengen kelihatan tampil paling baik, tampil paling bagus dibanding yang lain. Apakah model sifat yang ada pada diriku yang seperti itu disebut dengan sombong? Maka langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah SAW menyikapi pertanyaan salah seorang sahabat tersebut, bahwa Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah adalah zat yang indah. Allah suka dengan segala macam yang mempunyai nilai keindahan. Yang disebut dengan sombong adalah orang yang menolak kebaikan, orang yang menolak informasi kebaikan dan merendahkan orang lain. Artinya apa? Jika ada si A berkata si B, kamu sombong sekali, nggak pernah datang ke rumah saya, mentang-mentang sudah sukses, si A itulah yang ngomong, dia yang sombong. Maka sekali lagi Bapak sekalian, Masya Allah, barakallahu fikum, Allah wafaqihna fiddin. Kata di antara doa yang didoakan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah semoga Allah menjadikan engkau seorang yang faqih terhadap syariat Islam, bukan cuma ilmu-ilmu yang biasa, tapi Allah bilang dalam surah Ar-Rum mencela orang yang disebut oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak orang yang ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, berilmu tentang apa yang nampak dari ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu berkaitan dengan usaha bisa memperkaya dirinya, itu ngerti. Tapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat, tentang halal haram, tentang sampai-sampai berapa banyak kejadian terjadi, transaksi yang haram itu terjadi di dalam masjid. Berapa banyak transaksi yang haram ketika
Rasulullah SAW ya, itu ya menyebutkan bahwa emas dan perak itu kalau mau ditukar itu harus yadan biyadin, harus tunai. Berapa banyak karena ketidaktahuan ada orang yang biasa jualan bakso, ya, jualan sotomi, ya seperti itu kayak langsung ya, gitu. Karena dia perlu duit receh, dia perlu duit receh. Dia cuma punya duit puluhan ribu semuanya, ratusan ribu. Dia lihat ini masjid Al-Barakah waktu menghitung duit, hari Jumat banyak recehannya. Saya perlu itu recehan. Akhirnya terjadilah transaksi tukar menukar di dalam masjid. Pas qadarullah, ya apa namanya, Bang Suni, ya cuma yang bawa duit 100.000. Qadarullah yaitu masjid cuma 90.000. Atau misalnya ya Bang Suni bawa 100.000, ternyata duit yang terhitung di masjid itu lebih dari 200.000. Bagus juga, boleh nggak saya 200.000 ini nuker? Tapi yang saya bawa cuma 100.000. Akhirnya Bang Suni bawa 200.000 ke rumah, 100.000 dikasih sama pengurus masjid, yang 100.000 nanti. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Haram. Itu riba. Ya. Ngasun. Ngasun. Soto. Itu riba. Iya. Yang adalah riba, iya. Kata Rasulullah SAW, yaitu seorang yang seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan karena di antara yang jarang dibahas adalah fikih muamalah. Kalau fikih taharah, kalau fikih tentang salat, kalau fikih itu sudah banyak dibahas. Tapi bagaimana juga hal yang berkaitan dengan muamalah, ada sesuatu yang perlu untuk diperhatikan dan menjadi satu hal yang wajib diusahakan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena tadi Allah bilang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di dalam surah Al-Rum Allah mengatakan berapa banyak mereka yang tahu tentang ilmu-ilmu keduniaan, tapi mereka bodoh, tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Sampai tadi permasalahan kesyirikan itu sendiri, bahwa para ikhwan sekalian yang sebenarnya harus betul-betul, karena ketika Sahibul Zubat Ibnu Ruslan di dalam Muqaddimah Zubat yang mengatakan awal wajib 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali, bahwa yang pertama kali wajib untuk diketahui oleh setiap muslim adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah isyaratkan karena di antara pelajaran dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, ada pelajaran akidah. Yaitu Rasulullah diperjalankan bahwa semua takdir baik dan takdir buruk itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di kemudian hari Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak sekalian, itu mengizinkan manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Sehingga sekali lagi kita ini tidak boleh, bukan cuma tidak pantas, tidak boleh menyalahkan kejadian buruk karena gara-gara si anu, karena gara-gara si fulan, karena gara-gara si fulan. Tidak dibenarkan. Itu yang disebut dengan qiyamah. Qalu inna fatayyarna bikum. Sampai Rasulullah SAW, Bapak sekalian, di dalam Musnad Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal,
terdapat sebuah hadis disebutkan bahwa man radathu fiyarata bihajatin faqad asyrak. Siapa yang menggagalkan, tidak jadi melakukan kebutuhannya karena sebab sesuatu dan lain hal, maka sungguh dia telah melakukan salah satu jenis perbuatan syirik. Man radathu tiyarata lihajatin faqad asyrak, kata Rasulullah. Siapa yang tidak jadi melakukan sesuatu aktivitasnya karena dia mau keluar, mau pergi, lihat ada burung hantu, atau dia mau pergi, tahu-tahu giginya ada yang patah. Ada, tahu-tahu tidak jadi beraktivitas. Atau misalnya dia mau berangkat, matanya apa? Kedutan. Ini jangan-jangan ada yang mati dari saudara saya. Akhirnya nggak jadi. Dia beraktivitas. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya, bapak ibu-ibu, bapak sekalian, ya, ini akidah ini. Ya. Kalau orang sholatnya masih belum benar, ya. Kalau orang itu seorang muslim, bapak sekalian, kalau sholatnya belum benar, puasanya belum benar, zakatnya belum benar, hajinya belum benar, itu ada kemungkinan maafnya Allah itu besar. Orang sholat belum terkadang yang namanya sholat untuk kata-kata sempurna, itu tidaklah mudah. Apalagi ada setan spesialis ganggu orang sholat, namanya khamsah. Itu memang tidak mudah. Tapi ya, Allah menjadikan kalau orang yang sholatnya bermasalah, puasanya ada sedikit masalah, hajinya, zakatnya ada sedikit masalah, bapak sekalian, itu masih gampang dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tauhidnya bermasalah, akidahnya bermasalah, maka itu sulit untuk dimaafkan oleh Allah kecuali pelakunya betul-betul bertaubat. Karena asal mulanya di antara jawamiul kalim, kalimat-kalimat yang pendek, ringkas tapi penuh makna, di dalam Al-Quran. Ya Allah bilang dalam surah Hud, Allah mengatakan apa? Innal hasana yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan apapun itu otomatis bisa mengampuni kesalahan-kesalahan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Itu kalau dalam hadis yang disebutkan oleh Muhammad bahwa semua keburukan semua kebaikan itu pada asal mulanya bisa mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi tidak bagi firman Allah di dalam dua ayat yang dua-duanya ada di dalam surah An-Nisa, ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kisahnya dua kisah, bapak sekalian, di dalam Sahih Muslim, itu disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau orang Indonesia bilang adalah punya ibu kita adalah ibu Kartini, tapi itu milik yang muslim, milik yang bukan muslim. Tapi muslim yang ada di Indonesia, mukmin yang ada di Arab, mukmin yang ada di Eropa, itu punya ibu yang sama, yaitu Ummahatul Mukminin, yaitu para istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan Ibnu Jud'an?"
Jadi ada seorang di zaman jahiliyah namanya Ibnu Jud'an. Dia sering ngasih makan orang. Dia sering bersilaturahim. Dia sering bantu orang. Apakah dia akan masuk ke dalam surga dan bermanfaat kebaikan apa yang dilakukannya? Maka kata Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an tidak akan bermanfaat. Karena apa? Karena dia sudah salah dalam berdoa. Karena dia sudah salah dalam berdoa. Dia tidak pernah mengucapkan doa yang benar kepada Allah. Maklum, dia adalah termasuk orang-orang musyrikin. Walaupun sering melakukan kebaikan, tapi kalau salah satu ibadah yang berkaitan dengan akidahnya itu salah, kebaikan apapun itu ditolak sama Allah. Allah bilang apa di dalam surah At-Taubah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan apa? Penyebab sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Penyebab infak mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu, karena mereka ingkar kepada Allah, tidak percaya, tidak bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak mempercayai Rasulullah dengan cara yang benar. Setelah itu mereka orang yang salat dalam keadaan malas, tidak sungguh-sungguh, tidak sesuai dengan rukun-rukun, tidak sesuai dengan tumanina. Dan apabila mereka berinfak pun, mereka berinfak dalam keadaan terpaksa atau riya. Jadi hati-hati, Bapak sekalian, jangan bukan berarti semua amal soleh itu pasti diterima, tetapi jika memang niat dan tujuannya salah, ada amal-amal yang salah, ada akidah-akidah yang salah yang dimiliki oleh orang yang sudah bersedekah, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Bapak sekalian, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari itu disebutkan bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada orang yang ketika menjelang kematiannya itu bilang sama anaknya, "Nah, anak-anakku, nanti kalau bapak mati, tolong jasad bapak dibakar. Tolong jasad bapak dibakar sampai jadi debu. Nanti, ya, setelah dibakar jadi debu, buang di tengah-tengah laut, biar tersebar kemana-mana." Maka kalau dilihat secara zahir, kalau bikin wasiat seperti itu adalah wasiat yang haram. Ya, karena ada wasiat-wasiat yang memang dianjurkan, ada wasiat-wasiat yang memang diwajibkan, ada wasiat-wasiat yang memang dimakruhkan, ada wasiat-wasiat yang diharamkan, dan itu harus juga diketahui oleh kaum muslimin. Karena yang banyak terjadi adalah wasiat haram. Seperti apa wasiat haram? Ya, seperti misalnya orang tua bilang sama anaknya, "Nak, nanti kalau bapak meninggal, itu kubur yang di sana buat kamu, itu kubur yang di sana buat adikku, itu kubur yang di sana buat adikmu lagi." Boleh nggak wasiat seperti itu? Boleh nggak wasiat seperti itu? Tidak boleh. Itu namanya mewasiatkan kepada ahli waris. Rasulullah melarang memberi wasiat kepada ahli waris. Tapi wasiat hanya ditujukan kepada yang bukan ahli waris, itu pun tidak lebih dari sepertiga. Jadi ketika ada orang yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, orang itu yaitu ketika akan wafat berpesan kepada
anak-anaknya ketika mati nanti biar dibakar sampai menjadi debu, dan debunya itu kemudian diterbangkan sehingga saya minum dulu. Bismillah. Dan setelah keluarganya mengamalkan wasiat haram, karena biar jangan contoh kan, atau ada nyontoh, tahu-tahu bapak sekalian, setelah dilakukan seperti itu, Allah kembali mengumpulkan jasadnya menjadi utuh. Itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan engkau berpesan kepada anak-anakmu untuk melakukan hal yang demikian? Apa kata orang tersebut? Saya takut kepadamu, saya takut dengan azabmu ya Allah. Karena bentuk sifat orang yang beriman, bahkan 3 ayat di dalam Al-Quran itu mengatakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Nabi Muhammad disuruh menginformasikan kepada halayak ramai bahwa beliau saja seorang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang sholatnya belum benar, yang puasanya belum benar, yang ngajinya belum benar, harus tambah banyak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun si fulan tadi yang melakukan wasiat yang haram kepada keluarganya, tapi kan mempunyai akidah yang benar, mempunyai tauhid yang benar, bahwa seorang mukmin harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ibnu Jud'an tadi yang sering bersedekah, yang sering ngasih makan, yang sering bersilaturahim, tapi mempunyai iman yang salah, karena jangan cuma menyangka berdoa minta kepada berhala, minta kepada selain Allah, itu yang dilarang. Bukan hanya itu saja, Bapak sekalian, bahwa ada kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang mengatakan apa? Di dalam surah Al-Baqarah menyangkut orang yang setelah selesai wukuf di Arafah, menyangkut setelah selesai dia di Mina, dia doanya apa? Yang satu doanya dicela, dikecam oleh Allah, yang satu berdoa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min haraj. Ada orang berdoa di depan Ka'bah, di depan Multazam, hanya bunyinya rabbana atina fid dunya, enggak pakai hasanah, enggak pakai apalagi wa fil akhirati hasanah. Itu adalah doa yang dimisalkan seorang yang ketika di depan Multazam, di depan Hajar Aswad, di depan Ka'bah, dia berdoa, ya Allah, luaskan rezekiku, banyakkan rezekiku, aku pengen jadi orang kaya. Nggak ada sedikit pun mengkait-kaitkan rezekinya untuk bisa taat sama Allah. Gak apa-apa. Tapi saya gak lama-lama ceramahnya ya, sebenarnya. Jadi kalau Ibnu Jud'an tadi yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, walaupun sering bantu orang, sering sedekah, sering silaturahim, tapi karena cara berdoanya salah, itu gak bermanfaat.
Karena orang kalau berdoa semua dikaitkan dengan urusan dunia. Ditinggalkan salah satu doa yang Nabi Muhammad pesan terus sama Mu'adz bin Jabal untuk mengatakan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ditinggalkan doa itu. Ada lagi Bapak sekalian, ada orang yang ketika berdoa kata Rasulullah tidak serius minta sama Allah. Dia mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmati aku. Jangan orang berkata seperti itu. Seakan-akan Allah membatasi. Seakan-akan dia jadi orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ketika minta ampunan, ketika minta rahmat, ketika minta rezeki. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, Allahumma rzuqna, Allahumma arhamna. Jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya. Ini saya ceramah sudah sejam. Masih ada setengah jam. Jadi ya, walaupun ya kalau ngidul seperti ini ya karena ya nggak ada kitab yang kita baca, tapi ya mudah-mudahan ya bisa sedikit membawa manfaat buat saya yang berbicara dan semua yang hadir di tempat ini. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah pelajaran yang bisa diambil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa karena Isra dan Mi'raj itu adalah kejadian yang luar biasa, maka awal ayat itu diawali dengan mengagungkan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik kata-kata subhana dari pembuka surah Al-Isra atau Bani Israil tersebut ada pelajaran kepada kita. Kita harus mengerti bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkannya dengan cara yang benar. Kita harus mengerti bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkannya di tempat yang benar. Karena Bapak sekalian, Nabi Muhammad SAW itu kalau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha atau khutbah istisqa, salat khusuf dan khusuf, itu biasanya Rasulullah dalam mukaddimahnya selalu membaca 3 ayat. Dalam mukaddimah khutbah Rasulullah disebutkan dalam surah An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW itu dalam khutbah-khutbahnya sering membacakan 3 ayat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua adalah ayat yang pertama dari surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Dan yang ketiga adalah apa yang ada di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 71 mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida. Ya, insyaallah ya.
karena yang hadir di sini para asatidz, para masyayikh yang punya majelis taklim bahkan punya pesantren, sudah sering mendengar ayat itu, tapi perlu dimurajaah kembali dari banyak tafsir, dari maksud dari qaulan sadida, seperti yang tadi disebut bahwa di dalam ayat Isra wal Mi'raj itu mengajarkan kepada kita agar kita tahu bagaimana caranya mengagungkan Allah dan meletakkannya sesuai pada tempatnya. Kita harus memakai konsep qaulan sadida, bukan cuma perkataan yang benar, tapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktu, situasi dan kondisi. Likulli maqamin maqam, wa likulli maqamin maqal. Seseorang harus ngerti, jangan mentang-mentang dia itu tahu tentang kebenaran, tahu-tahu dia mengingatkan orang yang bersalah tidak pada tempatnya. Ini juga sering terjadi ya. Dulu di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lagi ada di masjid, tahu-tahu ada orang Badui yang kencing di salah satu tiang masjid. Sahabat yang melihat kejadian tersebut hampir saja menghajarnya. Tapi kata Rasulullah, biarkan, diamkan. Biarkan dia selesai kencing. Ya, kalau kita mungkin lihat itu orang salah, harus diusir lah, harus diingatkan lah. Tapi Rasulullah bilang apa? Iya, tenang, selesaikan dulu dia sampai selesai kencing. Bahkan setelah dia selesai kencing, Rasulullah menasihatinya dengan baik. Bukan orang itu yang disuruh nyiram dan bersihkan, malah salah satu sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang disuruh membersihkan. Saya juga baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya belum tahu bagaimana keadaan selera masyarakat yang ada di tempat ini, apalagi bahasa saya bukan bahasa yang baik yang biasa dipakai oleh bapak sekalian, tapi mudah-mudahan Allah yang kasih kepahaman, kefakihan kepada bapak sekalian. Tapi saya rasa cukup deh, cekap saya, sakiwai. Bapak saya asli Betawi, tapi ibu saya asli Cianjur. Kalau nenek saya ya tadi saya datangi ya, itu di daerah William, di daerah Amparo sana. Cukup, saya rasa cukup. Ya. Mudah-mudahan yang sederhana bisa membawa manfaat buat saya dan buat bapak semuanya. Ya, saya tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.